Ya, selamat malam Mitra Suwun semua. Selamat berjumpa kembali ke acara kita, acara Ninju, Senin jam 7. Ya, seperti biasa, acara Ninju yang diprakarsai oleh Suwun sebagai satu digital marketplace, digital circuit marketplace. Kita hari ini akan kedatangan seorang pemain dari marketplace, bukan marketplace, pemain dari startup yang dia sebagai seorang CEO dari lokadata.id. Nah, nanti kita akan coba dengarkan pemaparan dari beliau mengenai apa sih itu market, apa sih startup, dan bagaimana suka dukanya untuk memulai satu bisnis startup. Nah, sekarang sebentar lagi saya akan coba kasih tahu ke beliau, kan? Untuk hadir kita undang beliau. Beliau namanya Bapak Herman Kwok. Ya. Ya, coba saya kasih tahu. Pak Herman, apakah sudah join dengan kita ini? Ya, Pak Herman Kwok. Dia punya untuk di IG ID-nya HKWok 1968. Itu adalah seorang praktisi di bisnis startup. Nanti kita panggil beliau. Ini ada beberapa rekan-rekan juga. Hari ini kelihatannya masih ada di jalan, belum bisa bergabung dengan kita. Pak Herman, apakah Pak Herman bisa ikut join, Pak Herman? Ya, ini rekan-rekan kita seperti biasa. Ada Pak Hadi, ada Pak Hari, ada Ibu Monica, ada yang lain-lain, semua juga sudah join. Ya, kita lihat. Pak Herman, bisa Pak Herman masuk? Gimana nih Pak Hermannya nih? Pak Herman bisa masuk, Pak Herman? Kita sudah live ini sekarang. Sudah ada lebih dari 5-6 orang yang ikut join. Kita coba panggil Pak Herman. Ya, hello Bu Monica. Hello rekan-rekan semua. Selamat malam. Kembali kita ke acara Ninju Senin jam 7. Ya. Acara santai, kita ngobrol-ngobrol. Kita kebetulan hari ini kedatangan seorang praktisinya dari startup, CEO dari lokadata.id. Nah, nanti kita akan coba dengar pemaparan beliau, kira-kira beliau ada di mana. Coba. Nah, Ya. selamat malam Pak Herman. Ya, sorry. Sudah sampai di rumah nih Pak Herman, santai. Iya, sudah. Sorry, tadi saya udah join, tapi rasanya ini nggak connect. Saya udah masuk, cuma waktu saya ngobrol
nggak ada Ah, respon, nggak ada suaranya nggak oh, keluar. nggak keluar kali ya. Iya, Biasalah Pak, kadang-kadang kalau zaman now ini masalah connection signal. iya, Mungkin ada sedikit kendala pas biasa kita rejoin atau keluar masuk lagi, iya. pas masuk ini sekarang semua. Ini apa? Picture-nya, gambarnya dari Pak Herman belum terlihat jelas nih Pak di monitor saya, di tempat saya. Oke, sorry. Ini, Posisi kameranya nggak pas. Nah, kurang naik sedikit Pak, biar nanti kok keluar lagi Pak Herman ya. Sebentar ya teman-teman ya yang mau kenalan atau mau lihat dari Pak Herman. Bentar ya teman-teman ya, kita sambil tunggu Pak Herman join kembali ya kan. Kembali saya eh, kasih perkenalan bahwa Pak Herman itu seorang praktisi menjalankan startup. Eh, beliau ya, beliau itu startupnya namanya lokadata.id. Nah, kebetulan hari ini Ninju kita itu sudah edisi ke-14. Luar biasa ya, lumayan nggak terasa seminggu kita hanya ketemu ngobrol santai selama kurang lebih 1 jam dengan narasumber-narasumber yang memang sudah menjalankan bidang-bidangnya. Mereka bersedia untuk sharing, bersedia untuk berbagi dengan kita, ya kan? Kemudian kita ajak mereka kasih tips nanti ke kita, kira-kira untuk menjalankan bisnis ini apa sih kesulitannya, ya kan? Nah, mereka akan kita minta. Oke, ada Pak Michael Teja, selamat datang Pak. Nggak tahu ini masih di jalan atau sudah di rumah. Beberapa rekan-rekan kita yang masih di jalan, it's okay. Yang nyetir ya dengar aja sambil dapat wawasan, dapat ilmu. Mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan ya, pasti akan menambah sedikit banyak pengetahuan kita, karena dari pertamanya kita bikin acara Ninju ini, teman-teman di Suwun memang sudah sangat berkomitmen mendengarkan masukan dari rekan-rekan semua bahwa kita butuh orang-orang yang memberikan kita guidance, memberikan kita panduan, memberikan kita masukan dari bidang-bidangnya ini, praktisi di bidang-bidangnya. Oleh karena itu kita sengaja mengajak teman-teman yang bisa ikut join untuk ya sekedar mendengarkan masukan, saran, apapun, hanya sekedar suara Pak kok nggak ada Pak kok nih, sama sekali nggak ada suara, gambarnya juga nggak ada nih. Saya coba panggil. Oke Pak kok masuk ke bisa nggak? Kembali masuk nih, join Pak kok. ya, Pak Herman sudah bisa? Sekarang sudah. ada. Betul Oke, Pak. ya. Bisa Pak. Oke. Posisi putar kamera Pak. Sedikit terbalik rupanya dia. Oh, Baik. ini Ini dia. Kurang ini naik dikit Pak. agak sulitnya nih. Nah, Saya apa tuh? ini kan Nggak ada. jacknya di bawah. Jadi kalau saya mau berdiriin Oh, nggak bisa kena ini. Gimana caranya? Bentar. posisinya ya Pak ya. Ya, bentar. Coba cari posisi yang enak Pak. Yang santai. Oke. Nanti kalau nggak rekan-rekan yang live belum bisa lihat Pak Herman ini. Lihatnya si Andi lagi ya. Oke. Oke, ada Ibu Yesi ikut join. Ya, nanti ada beberapa rekan-rekan sudah mulai banyak juga nih Pak. Yang ada sebagian masih di jalan. Tadi pamit izin. Dia bilang dia dengar dari jalan. Saya bilang it's okay sambil mendengarkan. Karena saya yakin Pak, hari ini tips atau istilahnya masukan dari seorang praktisi langsung di bidang startup, Pak Herman Kok ini kan minimal akan menjadi wawasan Pak, menjadi pengetahuan buat kita semua ini Pak. Semoga.
bermanfaat. Semoga. Pasti ya. Oke, Ya. Pak Herman, kita langsung start bisa? Udah oke? Siap? Boleh? Boleh ya? Ya, Sambil ya, udah posisinya udah oke lah ya. ya, Oke, Pak Herman, tadi saya kenalin sedikit ke teman-teman semua. ya, Selain acara ini, acara Ninju, ngobrolan santai. Setiap hari Senin kita sharing jam 7. Mulainya kurang lebih dengan durasi 1 jam lah. Kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. ya, Nah, kita bilang kita selalu kedatangan narasumber yang memang praktisi di bidangnya, Pak. ya. Nah, Pak Herman hari ini kebetulan berkenan nih menjadi narasumber kita, meluangkan waktu. Nah, Pak Herman, kita punya topik hari ini adalah kiat sukses menjalankan bisnis startup, Pak. Ya. Nah, yang saya tadi kenalkan ke teman-teman, Bapak ini kan seorang praktisi di bidang startup, yaitu dengan yang saya dapat datanya lokadata.id ya, Pak ya? Iya, betul. Nah, sekarang tembakan pertama untuk Bapak, yang Bapak yang jelasin sendiri, itu startup itu apa sekilas, Pak? Terus kemudian Lokadata itu sampai bagaimana pencapaiannya, Pak? Kira-kira saya minta Bapak sharing dulu yang dari situ, Pak ya, mulainya. Oke, baik. Siap. Terima kasih Pak Andi dan Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Mungkin sedikit perkenalan. Saya sekarang memang di Lokadata, tapi awal saya masuk industri, saya sebutnya industri digital. Ini mungkin di sekitar tahun 2009, 2008, 2009, nah kira-kira sekitar itu. Waktu itu kami mungkin termasuk salah satu yang di generasi awal-awal waktu digital mulai booming di Indonesia. Jadi waktu itu mulai dengan ada Detik, waktu itu Detik diinvest oleh grupnya CT, kemudian ada waktu itu Kompas.com, ada Kaskus dan yang lain-lain. Dan kebetulan tim kami, saya termasuk di dalam tim yang ada di dalam Kaskus. Tapi memang saya bukan founder ya, jadi salah satu tim aja. Nah, dari 2009 kemudian berkembang dan akhirnya saya 2015 mulai dengan beritagar.id. Nah, dalam perjalanan waktu, Beritagar ini kan media. Media ini bisnis modelnya kan sangat dinamis, bergerak terus. Jadi tadinya masih bisa mengandalkan iklan, makin lama iklan ini makin tergerus karena bangkitnya dan semakin kuatnya dua raksasa, Google dan Facebook. Jadi media-media lain itu sebenarnya kebagian yang persentase yang kecil sekali. Nah, jadi dari situ kami melihat bahwa ini sudah saatnya kami pivoting. Jadi geser sedikit bisnisnya ke arah data. Makanya mulai tahun lalu dari Beritagar kami ganti format jadi Lokadata. Lokadata adalah media berbasis data. Jadi kalau misalnya, tapi belum 100%. Dan mungkin nggak 100%. Jadi kalau misalnya kami menulis sesuatu, misalnya ekonomi Indonesia membaik, datanya mana? Datanya dari wilayah mana, kemudian angkanya berapa dibanding dari tahun berapa sampai berapa. Jadi kelihatan kalau memang naik ya dari data, bukan dari opini atau dari pendapat seseorang gitu. Nah, kira-kira itu sekilas tentang industri digital gitu. Terus kalau menyambung ke pertanyaan Pak Andi tadi, sebenarnya yang disebut digital, industri digital atau startup itu, kalau kita bahas startup aja, sebenarnya itu artinya perusahaan rintisan, perusahaan yang baru mulai. Nah, tapi kalau memang mulainya itu berdasarkan atau berbasis internet,
atau digital, ya kita sebutnya industri digital gitu. Nah, jadi startup Hmm. itu sebenarnya selain digital juga ada startup yang industri konvensional gitu. Jadi ada dua Oh, macam itu etimologinya aja ya Pak ya, bermain di istilahnya. arti kata startup itu Iya, artinya rintisan atau ya pemula. perusahaan baru start, baru mulai, pemula gitu ya. Iya, Tapi dan jadi startupnya sendiri ada yang digital, ada yang ada non yang digital, non lain digital. selain non Ya, digital. ya, Oke, oke, oke. Nah, kita sendiri kalau Lokadata memang karena sebelumnya itu dari yang tadi Beritagar ya Pak ya, ya, beritagar.id ya, itu jadi memang udah memfokuskan dan dari pertama sudah berdiri di posisi digital begitu Pak. ya, betul dari awal. Gitu ya. Nah, Ya, pada saat itu kalau nggak salah tadi Bapak bilang 2008 2009 Pak ya. ya, Itu kan istilahnya pemain belum terlalu banyak Pak. betul. Nggak seperti saat ini gitu Pak ya. Iya, Pemainnya bisa dihitung, terus kemudian akses kemudian kepada internet mungkin sudah ada, tapi belum se-hype atau seberkembang saat ini yang persaingannya begitu luar biasa gitu Pak ya. iya, karena ada keterbatasan teknologi. Jadi memang industri Hmm. digital ini nggak bisa lari dari perkembangan teknologi seperti waktu itu masa-masa awal masuk 3G. Kemudian Hmm, itu betul. generasi pertama produk-produk digital generasi pertama. Kemudian setelah masuknya 4G, ini kan kecepatan internet makin tinggi, jadi dan kemampuan digitalize itu juga semakin kencang. Nah, makanya muncul generasi kedua. Generasi kedua itu mungkin di sekitar tahun-tahun 2014 gitu, mulai masuk generasi kedua. Dan sekarang saya Hmm. pikir mungkin sudah masuk lagi generasi ketiga gitu. Ya Hmm. disesuaikan dengan infrastrukturnya. Makin cepat Makin cepat. infrastrukturnya, kemampuan dan kreativitas itu juga makin berkembang di dunia digital. Hmm. Ya. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira dari awal itu kok kan belum terlalu banyak. Kenapa bisa kepikiran mau nyemplungnya ke dunia digital itu Pak? Startup yang digital lah istilahnya begitu. Um, Melihatnya dari sisi mana gitu? Plus minus ya. Sebenarnya kalau Hmm. industri digital ini kelebihannya adalah resource yang lebih sedikit, tapi kemampuan teknologi dan kreativitas itu lebih tinggi. Kalau dibanding perusahaan konvensional, tentunya kalau perusahaan konvensional mungkin staff atau pegawai mungkin membutuhkan mesin, membutuhkan space tempat yang lebih banyak dan lebih mahal investasinya. Hmm. Tapi kalau di digital justru infrastruktur dan ini infrastruktur dan ke kemampuan untuk software, untuk mengembangkan software, perangkat lunak, dan infrastruktur yang lebih penting. Jadi Hmm. bedanya kalau konvensional, contoh kalau kita bikin perusahaan konvensional, yang lebih banyak kan faktor-faktor misalnya space, sewa ruangan, Hmm. tempatnya lebih mahal, orang yang banyak, dan sebagainya. Kalau digital kan ya di cloud sekarang. Hmm. Iya, sebenarnya kalau sekarang gitu kan Pak, kalau kalau Ya, tahun-tahun ini atau beberapa tahun terakhir ini kita ngomong startup, ngomong digital, nggak terlalu heran Pak. Tapi kalau pada saat Bapak starting 2008-2009, saya bisa bilang itu kan suatu zaman yang masih pionir ya Pak, masih awal-awal. Saya nggak tahu apa perkembangan di luar negeri selain di Indonesia itu pada saat 2008-2009 itu apakah sudah menjadi contoh yang diikuti sehingga Bapak membawa itu ke Indonesia dan menjadikan bisnis startup di Indonesia atau seperti apa Pak?
starting? Enggak sih, memang waktu itu teknologinya sudah sampai di sini dan beberapa tim kami memang otodidak belajar, jadi mereka juga punya kemampuan untuk mengembangkan software sendiri. Jadi pada saat tahun segitu memang sudah ada secara teknologi, walaupun Ya. pemain belum banyak gitu ya Pak ya. Ya, Nah, kalau dimension Pak, maksudnya sekarang Lokadata pencapaiannya itu terhitung seperti apa nih Pak? Apakah sudah sesuai dengan target yang Bapak dan tim canangkan, ataukah belum, ataukah masih jauh, ataukah bagaimana Pak? kalau dibilang sesuai target mungkin belum, karena baru mulai kan kami pivot dari tahun lalu, dari 2019. Jadi memang memang masih menyesuaikan, tapi growth-nya lumayan tinggi, gitu. Lumayan bagus Pak ya. Nah itu ini ada rekan yang titip pertanyaan nih Pak, ya kan? Ya. Pertanyaan satunya itu yang bagaimana sih kiat sukses menjalankan bisnis startup Pak? Ada juga yang bertanya tentang kendala dan rintangan yang dihadapi bisnis startup Pak. Ya ini mungkin Pak Herman yang bisa paparkan Pak. Oke, jadi ada 5 faktor sebenarnya yang paling penting dalam industri startup digital ini. Ini hasil survei terhadap 200 perusahaan startup ya, yang di mancanegara. Nah, yang nomor 1, atau mungkin saya mulai dari yang paling kecil. Jadi faktor paling kecil sebenarnya funding. Funding itu investasi atau pendanaan. Jadi waktu kita mau mulai usaha ini, tentu kita harus punya pendanaan supaya dia bisa gerak kan, bisa jalan untuk hire orang, untuk mulai bangun infrastruktur, desain web dan sebagainya. Nah, jadi web atau app ya. Nah, jadi funding itu nomor 1. Tapi bukan yang paling penting, justru yang paling kecil pengaruhnya. Paling kecil. Iya. Okay. Yang kedua, bisnis model. Bisnis model adalah kalau kita mau bikin satu produk digital, baik itu app atau web, produk digital ini kan harus punya bisnis model, harus bisa menghasilkan uang. Nah, bisnis modelnya itu kayak apa? Bisa subscription, bisa transaction. Kalau e-commerce kan transaction. Jadi orang beli barang, bayar, ada selisih keuntungan. Nah, kalau subscription tuh kayak misalnya media berbayar. Jadi misalnya kalau contoh ya, misalnya saya menyediakan media berbayar setiap hari. Kalau Anda mau akses media saya, ya Anda bayar, bisa bulanan, bisa per artikel, bisa macam-macam. Nah, jadi itu disebut bisnis model, cara kita menghasilkan uang. Jadi produk digital apapun, kalau mau survive tentu harus dari awal punya bisnis model yang tepat. Gitu. Nah, itu faktor kedua terpenting. Tapi bukan yang paling penting, justru ini dari bawah. Nah, yang ketiga sebenarnya ide. Jadi ide itu bukan yang nomor 1, tapi nomor 3. Nah, ide kan dari 5, ide itu nomor 3. Nah, tadi ranking ke-5 itu funding, pendanaan. Ranking ke-4 itu bisnis model. Ranking ke-3 itu ide. Idenya seberapa keren idenya. Udah ada belum di pasaran? Kalau di luar udah ada, kita cuman bikin yang sama, itu namanya copycat. Dan biasanya dalam sejarah hampir nggak pernah ada yang bisa sukses kalau kita copy produk orang lain. Gitu. Ya, jadi jarang sekali copycat yang bisa lebih sukses dari yang di-copy. Jadi dari ide originalnya. Nah, itu ide faktor ranking ketiga. Ranking kedua yang terpenting adalah tim. Kalau kita udah punya ide bagus, kita ada bisnis model bagus, kita juga udah mulai dapat pendanaan dari investor atau danain sendiri, atau dana dari orang tua dan sebagainya. Nah, tim sebenarnya faktor ketiga tadi ide ya. Yang faktor ketiga terpenting tadi ide, faktor kedua sebenarnya tim. Tim kita ini cukup mumpuni atau enggak?
Jadi tim itu kan Hmm. harus ada misalnya yang terutama market. Hmm. Kalau kita udah punya produk, satu Hmm. marketing dan salesnya. Bisa nggak ini Hmm. dipasarkan sampai orang tahu? Kedua, kita bisa Hmm. jualin nggak produk ini supaya kita dapat Hmm. penghasilan. Nah, jadi ada Hmm. tim marketing, tim sales, dan Hmm. yang tentu nggak boleh dilupain ya tim developer. Developer ini biasanya Hmm. tim-tim IT. IT itu ada IT yang programmer, ada IT yang infrastruktur. Programmer itu yang bisa coding, bikin web Hmm. atau app-nya. Dan kalau infrastruktur, dia yang atur ini mau pakai cloud atau enggak, mau pakai server lokal di istilahnya di darat atau kita bisa hire, kita bisa pakai jasa penyedia internet provider atau kita sewa di data center misalnya. Nah, ini adalah tim IT, tim marketing, tim sales, dan kalau memang produknya produk e-commerce ya harus ada tim yang khusus nanganin penjualan, stok, inventory dan sebagainya. Nah, jadi faktor kedua terpenting tadi tim. Kalau timnya kurang tepat atau timnya udah bagus-bagus tapi nggak kompak kerjanya, misalnya nanti dalam pekerjaan saling menyalahkan, saling nggak bisa kerjasama lah, misalnya bentrok dan sebagainya. Nah, ini akan kacau balau. Makanya tim ini termasuk nomor 2 paling penting. Nomor Dua 1 paling, terpenting. ya. Nah, nomor 1 paling penting itu kalau ada yang tahu apa? Apa ya nih Pak? Timing. Jadi Timing. ya. Timing ini nomor 1 Momentum sangat ya Pak. penting sekali. Betul, momentum. Jadi kalau kita muncul di saat yang salah, itu tingkat kegagalannya besar sekali. Jadi contoh beberapa perusahaan-perusahaan yang dulunya startup sekarang udah jadi raksasa, Gojek, itu kan mereka muncul di saat yang tepat waktu itu. Dan waktu itu kan kendaraan kalau situasi Jakarta itu macet sekali. Orang kalau mau beli mobil, satu harganya mahal, susah untuk terjangkau oleh sebagian besar orang. Kedua, setelah punya mobil pun kena macet. Jadi kadang-kadang dulu ya dari Bekasi ke Jakarta tuh bisa 2 jaman. Nah, jadi kalau pulang pergi bisa 3 sampai 4 jam. Jadi luar biasa. Nah, orang sampai kantor udah lelah, udah capek. Nah, jadi dengan adanya Uber waktu itu, ada Grab, itu akan sangat membantu. Kemudian Gojek muncul. Nah, timingnya muncul di saat yang tepat sekali. Jadi termasuk e-commerce. E-commerce juga munculnya juga di saat yang tepat. Ini saat-saat pandemi ini juga termasuk yang timing yang paling tepat untuk satu e-commerce. Kedua sebenarnya produk-produk kesehatan, jasa kesehatan. Contoh Halodoc, Halo Dokter, itu booming mereka. Nah, jadi termasuk e-commerce kayak Tokped, Blibli, Shopee, dan Bukalapak, dan sebagainya. Ini kan di masa-masa pandemi ini justru mereka booming. Di saat industri lain drop, mereka booming, termasuk tadi jasa pelayanan konsultasi dokter, itu booming. Kemudian jasa-jasa pesan antar yang lain, itu rata-rata booming. Gitu. Jadi timing adalah nomor 1. Nomor 2 adalah tim yang eksekusi. Selain harus paham bidang masing-masing, juga kerjasama, bisa kerjasama. Ini juga penting. Ketiga, idenya ini ya mesti yang out of the box, yang belum ada, atau dari yang ada kita bisa lebih baik, lebih sempurna, punya nilai yang signifikan. Yang keempat adalah bisnis model, bisa menghasilkan uang. Kalau
produknya keren, bagus, tapi nggak bisa menghasilkan uang, atau orang nggak mau beli, orang cuma lihat-lihat, oh bagus ya, keren ya, pakai, tapi nggak mau bayar atau nggak mau transaksi. Nah, itu juga nggak bisa survive. Nomor 5 baru funding. Funding itu pendanaan. Kalau nomor 1 sampai 4 tadi udah ada, udah bagus, funding ini lebih mudah. Tapi kalau salah satu tadi kurang atau nggak maksimal, funding tuh sulit sekali. Karena investor kan juga nggak bodoh. Mereka baru mau masuk kalau memang produknya itu dia lihat tadi, oh ini saatnya tepat nih. Misalnya ya sekarang online learning, kayak ruang guru yang tadi ya, beberapa yang lagi masa pandemi ini justru booming. Nah, jadi mereka lihat timingnya tepat, timnya bagus, bisa kerjasama, idenya keren, bisa punya bisnis model yang bagus. Nah, ini orang akan mudah untuk invest. Investor akan mudah untuk masuk, lebih tertarik. Gitu. Jadi itu tadi 5 faktor paling penting di industri digital. Nah, itu teman-teman udah dikasih guidance dari praktisinya langsung itu. Ada 5 poin ya tadi Pak Herman sudah kasih kita semua, 5 panduan kira-kira untuk di bisnis, terutama di bisnis yang startup digital, itu ada 5 poinnya. Nah, sekarang kalau teman-teman saya undang juga, kalau yang memang bergerak di bidang digital yang sama mau nanya langsung ke Pak Herman, dipersilakan. Bisa langsung teks juga, atau bisa chat, atau bisa WhatsApp ke saya juga bisa. Nanti kita akan bantu. Mungkin, ya kan, Pak Herman berkenan langsung kasih hint atau kasih istilahnya problem solvingnya langsung kena dengan tepat permasalahan yang teman-teman ada gitu. Nah, ini yang tadi yang dikasih guidance dari Pak Herman ini kan luar biasa nih. Kalau menurut saya ini satu wawasan, satu ilmu yang ya sangat-sangat jelas gitu. Oh ini begini, oh ini begini, oh ini begitu. Nah Pak, kalau kita sekarang ambil panduan ini Pak, kita coba cocokin ke misalnya contoh Lokadata ya Pak. Nah, Lokadata pada saat itu atau saat ini gimana nih bergeraknya untuk di timing? Berarti kan timingnya mulai dari kemarin ini melakukan pivot gitu Pak. Ya, begitu ya kira-kira Pak. Di 2015 makanya kami lihat tadinya kan mulai di 2015 dengan Beritagar. Beritagar itu media digital yang mungkin hampir sama dengan yang lain. Ada sedikit perbedaan lah. Kami ada infografik, segala visual, tapi nggak signifikan bedanya. Nah, terus kami lihat bahwa next perkembangan digital itu ada istilah data is the new currency. Jadi setelah era generasi kedua digital, di berikutnya, di fase berikutnya, data itu semakin penting. Jadi makanya kami mulai 2019 kami pivot, geser ke data. Nah, kalau di industri digital ini, contoh data itu kayak apa sih? Contoh paling simpel gini ya, misalnya perusahaan tiketing. Jadi kayak kita misalnya mau booking perjalanan, pakai pesawat, pakai kereta, pakai bus, dan bisa sampai booking hotel. Nah, sekarang kan ada Traveloka, tiket.com, dan ada beberapa lagi macam-macam. Pergi-pergi dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya kalau dibilang mereka itu sangat kuat dan bagus di data. Jadi mereka, ini dalam istilah data itu ada tiga tahap yang penting. Satu adalah deskriptif, yaitu dari data yang ada, yang kita kumpulin, kita bisa menjelaskan sesuatu. Misalnya yang terjadi sekarang ini kayak apa sih? Misalnya berapa persen orang yang sudah book, kemudian sampai bulan Desember, atau sampai Juni tahun depan yang sudah book, dengan harga pasti harga diskon. Nah, nanti
kalau mereka punya algoritma yang bagus, mereka bisa prediksi juga nanti di bulan Juni musim libur anak sekolah 2021 itu kemungkinan yang batal berapa persen. Nah, jadi dengan dia tahu kemungkinan berapa persen yang batal, dia bisa jual lebih tinggi. Jadi misalnya kalau kapasitas 100%, mungkin mereka bisa lebihin 110% atau 120% misalnya. Nah, kira-kira gitu. Jadi mereka harus punya data yang gede, yang bagus, baru dia bisa prediksi ke sana. Terus dia bisa prediksi kira-kira di bulan segini sampai bulan segini, kalau penjualan e-commerce itu yang akan kencang laku produk apa. Nah, di daerah mana produk misalnya kecantikan yang paling laku. Bukan asal tebak, tapi berdasarkan data. Nah, jadi Based on data. kalau datanya banyak dan bagus, itu kualitas datanya bagus, orang bisa prediksi macam-macam. Ini akan sangat memudahkan karena teknologi itu sudah memungkinkan pengolahan big data. Jadi e-commerce yang sekarang semua pasti udah punya divisi data yang bagus. Karena koleksi data itu sekarang lebih mudah, relatif lebih mudah, kemudian pengolahannya juga teknologinya sudah banyak. Nah, makanya ada istilah tadi, data is the new currency. Makanya kami mulai tahun lalu putusin untuk masuk ke data. Gitu. Itu yang disebut biasa, Pak, ya. timing. Kemudian untuk dari timnya sendiri, Pak, memang dari pertama sudah ada ya, berarti tim yang mulai dari start dari di 2008-2009, memang timnya itu juga atau awal founder berubah menjadi ganti-ganti juga nih, Pak? Memang ada sebagian tim yang kami rangkul untuk masuk ke Lokadata di mungkin 2-3 tahun lalu. Jadi waktu itu memang kami sudah mulai tertarik ke data karena data ini bisa cerita banyak sekali. Jadi banyak hal yang sangat menarik. Kalau kita dalamin data, disiplin dari koleksinya, bersihinnya, kemudian analisisnya akan keluar macam-macam kesimpulan yang sangat bermanfaat. Nah, jadi memang kami sudah mulai dengan tim kecil data dari 3 tahun lalu. Oke, terus kemudian the original atau genuine data, genuine idenya itu, Pak, itu apakah memang yang dibikin di Lokadata ini out of the box ataukah pembaharuan dari yang sudah ada atau apa itu, Pak? Nah, jadi tahun lalu tim data kami memang mengeluarkan satu produk dashboard. Di situ isinya data dari BPS, Biro Pusat Statistik, ada Susena, Survei Sensus Nasional, terus ada beberapa data pemerintahan juga, ada Supas dan sebagainya. Jadi data kami ini sudah sampai tingkat desa. Jadi kami sudah bikin dalam bentuk dashboard. Ini bisa sampai kita klik sampai tingkat desa. Misalnya contoh desa mana ya? Misalnya ini mungkin Kabupaten Pati misalnya atau Jepara. Kemudian kita klik sampai ke desa. Ada satu desa yang saya ingat, Desa Rahtau misalnya di Kudus. Nah, kalau kita klik, ini basisnya peta ya. Dari situ nanti akan keluar macam-macam, ada belasan indikator. Jadi misalnya kita mau tahu nih di Desa Rahtau ini ada ATM nggak sih? Kita klik, nanti keluar. Ada kantor cabang bank nggak? Ada nggak? Misalnya terus bisa sampai ke, karena statistik ya, bisa sampai ke misalnya tingkat kemakmuran masyarakat situ gimana sih? Ada bencana nggak? Terus yang nganggur berapa persen? Berapa keluarga yang nganggur? Sampai detail. Ada pasar nggak? Ada kendaraan umum nggak? Ada bencana nggak? Jadi
kami sudah kumpulin data seperti itu, dan ini kami bisa jual ke perusahaan yang butuh. Jadi misalnya kalau ada perusahaan dia mau ekspansi ke satu wilayah, misalnya ke Makassar, ke Sulawesi, nah dia bisa pakai jasa kami. Jadi itu contoh ide yang kami buat gitu. Nah ini berarti masuk ke poin 4 yang tadi Pak Herman sampaikan juga nih. Bisnis model, saya ada bikin poinnya, harus bisa menghasilkan uang ya Pak ya. Berarti betul. Itu ya berarti konsepnya ini Lokadata kita akan menjual data gitu ya Pak ya. Iya, jadi contoh misalnya satu perusahaan consumer good, produk misalnya apa ya, misalnya inilah produk make up misalnya, make up untuk ibu-ibu. Nah, mereka misalnya sudah kuat di Jabodetabek, dia mau ekspansi nih ke Sumatera. Pilihannya ada beberapa provinsi, karena kalau mereka masuk sekaligus mungkin terlalu berat karena butuh sales force yang banyak. Jadi dia mau pilih mana yang paling potensial, yang duluan yang dia harus masuk. Nah, daripada dia nanti udah invest orang dan segala macam infrastruktur, dia masuk ya salah lokasi, itu kan mahal sekali. Jadi lebih baik dari awal ya ini dianalisa dulu lokasi mana yang paling cocok untuk produk kosmetik seperti dia. Cocoknya nanti kami kasih lihat profilnya, misalnya kalau wilayah Sumatera Selatan profilnya orangnya gini-gini, daya belinya seperti ini, dia tingkat kemakmurannya kayak gini, habit mereka kayak apa kira-kira, nah kayak gitu. Jadi supaya nanti mereka bisa analisis sendiri, oke ini lebih tepat dia masuk di Sumatera Selatan atau Lampung atau Sumatera Utara dulu. Jadi kayak kira-kira gitu. Nah ini teman-teman pasti langsung tiba-tiba nambah wawasan yang tadinya kita tahu tapi kita nggak notice, sering kita nggak kepikiran pada saat Pak Herman bicara tentang pentingnya data seperti ini. Jadi teman-teman mungkin di dalam pikirannya, dalam benaknya itu langsung berpikir, oh iya benar ya, oh bisnis gua apakah sudah mengolah data ataukah kebanyakan main gut feel atau sistem feeling-feelingan, tembak-tembakan gitu ya Pak ya. Ya ini yang sudah istilahnya di cover oleh lokadata.id gitu ya Pak ya kira-kira. Iya, betul. Pak, kalau ini kan kalau tadi bicara 1, 2, 3, 4 udah sampai ke 4. Nah, yang kelima ini funding. Kalau Lokadata sudah tercapai Pak untuk dari segi funding atau untuk investornya Pak? Udah. Jadi secara funding masih bagaimana nih Pak? Kondisi gitu, apakah Lokadata itu akan growth terus jadi butuh funding terus, ataukah funding yang funder-fundernya yang udah ada ini mereka itu cukup dengan kondisi ini dan growth-nya itu akan di cover oleh mereka sendiri gitu Pak? Sebenarnya kalau nggak ada pandemi, prediksi kami tahun depan itu break even. Nah, tapi kalau dengan adanya pandemi mungkin mundur sedikit. Dahsyat juga deh. Sorry Pak, jadi minta bocoran tadi itu ya, bocoran dapur sedikit gitu ya Pak ya, gak apa-apa ya. Oke. Nah sambil mengundang teman-teman untuk tetap yang mau nih ya, yang kebetulan masih sempat menyengangkan waktunya, mau bertanya langsung ke praktisi yang menjalankan bisnis real, startup, digital, yang sudah menjalankan bisnis ini cukup lama dan memberikan tips. Tadi panduannya ada 5 poin yang bagi saya, ya saya yakin bagi teman-teman semua juga ini poinnya yang sangat-sangat real, sangat-sangat membumi, dan memang ya inilah yang pentingnya gitu. Nah, bagaimana teman-teman itu mulai dari tadi Pak Herman bilang masalah timing, terus kemudian bagaimana pengelolaan tim, bagaimana ide kita itu apakah original atau tidak, bisnis modelnya, bagaimana making money, terus kemudian terakhir
baru masuk ke funding atau pendanaan. Nah, ini Sorry, sudah dipaparkan. Ya, sorry. Pak. Tadi ide itu nggak harus original, tapi ya tentu Hmm, jangan nyontek plek ketiplek. Jadi boleh aja betul. kita lihat ada produk Hmm, lain dari luar atau orang lain, kemudian kita modifikasi. Ya hmm. pasti harus lebih bagus. Kalau udah modif, kalau lebih buruk ya jangan lah, nggak ada gunanya. Nah, Nggak ada jadi gunanya ya, Pak ya. ya, jadi jadi intinya ide itu nggak harus original 100%. Karena Hmm, zaman sekarang ini hampir nggak ada ide yang benar-benar baru 100%. Jadi istilah hmm, bahasa Inggrisnya, there is nothing new under the sun. Jadi nggak ada hal yang hmm, baru yang benar-benar asli ide orisinil, nggak ada. Cuman jangan nyontek plek ketiplek. Kalau kita ambil ide hmm. dasarnya, kemudian kita pikirin kita bisa lebih bagus, tapi lebih bagusnya harus penting ya, jangan yang cuman Iya, polesan. Nah, dari ide yang betul. ada kita tambahin, kurangin, atau kita ekspansi, atau kita Hmm, ganti-ganti, jadi sesuatu yang harus lebih bermanfaat. Gitu. iya. Kalau bahasanya, kalau dulu saya di orang teknik bahasanya improvement, Pak. Jadi Ya, selalu ada continuous improvement. Jadi selalu maju, terus kemudian kita review lagi, kita maju lagi, maju lagi. Jadi ya, biarpun dibilang tadi bahasanya Bapak, original itu bukan berarti yang sesuatu yang tidak ada, tapi memang sesuatu yang berbedanya secara improvement gitu ya, Pak ya, berkembang terus ya, gitu, Pak. ya, betul. Ya, sepakat Pak kalau gitu Pak. Terus satu lagi tadi saya catat juga yang keren itu Bapak bilang data is the new currency. Ya, Nah, saya baru dengar sih Pak sebenarnya itu Pak. Tapi begitu saya dengar langsung nuncap di saya yakin juga teman-teman jadi oh iya, ini something keren ya. Data is the new atau the next currency gitu. Ternyata di zaman sekarang atau zaman nanti ke depannya itu ya kita harus bisa memanfaatkan itu, harus bisa menggunakan data ya Pak ya, luar biasa itu. ya, betul. Nah, ini ada teman-teman yang WhatsApp ke saya nih Pak. Dia nanyanya masih simpel nih Pak. Bisnis startup seperti apa yang akan bisa berkembang nih Pak ke depannya Pak? Eh, Sebenarnya sangat luas ya. Hmm, Mungkin ada beberapa hal kalau dilihat, sorry, kalau dilihat dari hmm, teknologi, mungkin ini kan sekarang udah masuk mesin learning dan AI, hmm, artificial hmm, intelligence. Jadi intinya si mesin ini kita ajarin. Kalau bedanya hmm, mesin dan orang, kalau orang kita ajarin hmm, sekali, dia masih bisa salah. Tapi kalau mesin, hmm, dia misalnya melakukan kesalahan, kita ajarin sekali, koreksi sekali, dia seumur hidup hmm, nggak akan salah lagi. Nah, itu namanya mesin learning. Dan makin lama makin pinter. Jadi, hmm, dari mesin learning ini, kemudian berlanjut ke AI, Artificial Intelligence. Jadi, kecerdasan yang dibuat oleh si mesin. Nah, kalau misalnya kita mampu masuk ke industri yang menggunakan dua hal ini, akan ya masih ada kesempatan yang bagus. Terus kedua mungkin robotik. Robotik kalau kita lihat kalau sering ke pameran-pameran robotik di Indonesia, ini juga udah lumayan mulai tingkat SMA, sebenarnya beberapa SMA di Indonesia ini mereka sudah mulai mengajarkan robotik. Jadi mesin yang digunakan untuk kepentingan tertentu. Terus bidang hmm, healthcare, kesehatan, hmm, kemudian bioteknologi. Ini teknologi hmm, kayak mungkin termasuk agrobisnis. Jadi yang sekarang hmm, tren itu di luar dan mulai di Jakarta saya udah dengar hmm, beberapa tempat adalah ini orang mulai bikin kayak hidroponik, dan selain hidroponik juga ada yang non hidroponik yang agak natural. Ini hmm, nanam di tempat-tempat yang kecil, yang misalnya dia punya rumah di dak beton, di atap hmm, yang ya masih bisa hmm, dilewatin ya.
kemudian di balkon, atau kalau di luar negeri sih di kantor, di dalam perkantoran mereka bikin tanaman. Sudah sampai seperti itu. Iya, jadi mungkin mulai dari yang gampang-gampang selada, toge, kangkung, nah yang seperti itu. Nanti kan cepat sekali itu dipanennya. Dan kalau udah lancar beberapa kali biasanya udah lebih efisien. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang tadi saya baru lihat sebenarnya tanaman yang dia kembanginnya dari dalam botol. Itu kelebihannya kemungkinan kecil kena virus, kena bakteri atau kutu misalnya. Jadi beberapa teknologi lah makin kreatif makin bagus. Dan beberapa sih udah komersil, udah sampai bisa dijual. Itu yang masuk ke istilahnya city farm. Jadi pertanian dalam kota, dalam rumah, dalam lingkungan, atau dalam kantor misalnya. Manfaatin tempat-tempat yang selama ini nggak terlalu terpakai. Kemudian itu akan jadi startup yang non digital ya Pak ya, masuknya ya kelompoknya ya Pak ya. Fintech masih berkembang. Terus ada smart cities. Smart cities itu teknologi app yang memudahkan orang. Salah satu yang saya pernah ketemu satu tim anak-anak muda ini, mereka kembangin kamera yang dia taruh waktu itu, idenya dia pasang di mall, dan beberapa mall sekarang sudah pakai teknologi ini. Jadi bayangin dia pasang di pintu-pintu masuk. Jadi setiap orang yang masuk dan keluar, si mesin ini kan dia pakai AI, Artificial Intelligence. Dia bisa kenalin muka-muka orang. Jadi dia ngitung yang masuk dalam misalnya dari jam 10 pagi sampai setiap jam ini berapa orang, nanti yang keluar berapa orang. Karena dia pakai AI, dia bisa kenalin kalau orang yang sama masuk 2 kali atau 3 kali, dia nggak hitung double, hitungnya cuma sekali. Jadi unik. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang dikembangin, yang menarik. Terus edukasi ini kan gara-gara pandemi terutama mempercepat proses orang belajar dari rumah. Jadi selama ini memang sudah ada Udemy, ada Ruang Guru, ada macam-macam dari YouTube juga. Kita bisa belajar banyak sekali hal. Nah, ini education ke depan juga masih sangat terbuka, makin spesifik, makin bagus. Terus sharing ekonomi itu udah berkembang sebenarnya kayak Airbnb. Itu kan orang misalnya kalau di luar negeri sampai begini, dia punya apartemen yang dia tinggalin sehari-hari. Terus begitu dia mau liburan atau dia misalnya pulang ke negara asal, atau dia lagi bosen, dia mau keluar kota, itu apartemen dia bisa dia sewain, masukin ke Airbnb. Terus kayak Uber, Grab, itu sebenarnya sharing ekonomi. Dia punya mobil, misalnya dia di jam-jam tertentu dia misalnya lagi senggang Sabtu, Minggu atau malam pulang kerja, dia mau pakai juga bisa. Nah, itu berkembang ke sebutnya kitchen. Kitchen itu gini, di daerah CBD kayak pusat kota Jakarta Pusat, gedung-gedung perkantoran, Tamrin, Sudirman segala, banyak pekerja kantoran kan yang butuh makan siang atau mungkin sarapan atau mungkin buat sore. Nah, kadang-kadang mereka nggak sempet kalau harus jalan ke restoran atau ke mall. Kalau lagi dia udah nanggung kerja, dia maunya bisa dapat makanan itu dia pesen aja. Nah, sebenarnya pakai Gojek bisa. Cuman kadang-kadang ya makanan yang dia mau itu misalnya kalau terlalu jauh kan lama, bisa setengah jam, mungkin hampir 40 menit. Nah, ini ada beberapa orang punya ide, dia sewa space di CBD ini, space-nya kecil aja karena mahal. Jadi dia bukan sewa space buat orang dine-in, jadi nggak bisa makan di tempat. Nah, dia misalnya sewa, ya katakanlah di perkantoran yang boleh ya, yang memungkinkan, itu cuma ukuran kira-kira 4x5,
space sekecil itu buat dapur atau 4x4. Hmm. Nah, buat dapur aja. Jadi dia olah makanan di situ. Dia bawa makanan mentah, olah di situ. Jadi memang dijualnya buat orang-orang sekitar perkantoran. Kita. Itu cuma 10 menit, 15 menit udah nyampe ke kantor orang. Nah, jadi dan biasanya makanan-makanan yang menarik ya, makanan rumahan gitu, yang orang suka makan sering-sering gitu. Bukan makanan yang benar-benar kayak makanan di mall. Nah, cuman karena dia nggak makan di tempat, dia nggak butuh space gede-gede gitu. Jadi dia cuman butuh space kecil, asal buat dapur aja. Nah, itu Dapur, ya. salah satu ide sharing ekonomi untuk dapur. Misalnya hal-hal seperti Mulai itu. hype Jadi itu ya sekarang ya Pak ya. ya, nah jadi yang penting sebenarnya kreativitas sih. Kita explore banyak kemungkinan. Oh ya, orang mulai dari needs ya, demand. Kira-kira orang bakal butuh ini, bakal butuh itu. Tapi kalau dengan kondisi ada yang ada sekarang, misalnya lebih mahal atau lebih susah, kita bisa bikin lebih mudah, lebih murah. Ada 3 kata kunci di industri digital itu faster, cheaper, better. Minimal harus ada 2. Jadi kalau kita masuk di industri digital, kita minimal punya 2 dari 3 ini, itu sudah cukup layak untuk masuk. Kalau bisa 3-3 lebih bagus. Jadi produk kita ini harus lebih cepat, lebih baik, atau lebih murah. Nah, harus ada minimal 2 dari ini. Kalau enggak nggak bisa survive. Luar biasa Pak. Saya nambah ilmu lagi nih Pak, makanya saya catat dulu Pak tadi Pak. Ini Pak Herman, ada teman kita nih kebetulan langsung di sini dia teks Pak Irwanto. Nah Pak Irwanto ini kan ini Pak dia kemarin ini jadi narasumber kita juga. Dia itu memang luar biasa, tapi dia bergeraknya di bidang hukum Pak. Ya. Law dia, ya kan, law officer. Nah ini dia tanya Pak, kalau website tentang jasa hukum atau jasa keahlian hukum, gimana tuh Pak di guidance untuk dari offline ke online begitu Pak? Mungkin ada usul-usul atau idenya Pak? Sebenarnya tentang hukum nih Pak. Udah ada yang satu udah lama, mungkin udah 5 tahunan. Hukum online kalau nggak salah namanya. Coba di search nanti. Nama itunya Pak, nama websitenya hukum online. Ya, produknya hukum online. Hukum online satu, terus satu lagi kontrak hukum. Nah, yang ini hukum online ini internasional atau di Indonesia aja Pak? Indonesia. Jadi dia semua hukum online gitu ya? Ya, hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Dan udah cukup lama, mungkin 5 tahunan ada. Oh, sudah cukup lama. Iya. Oke. Hukum online, satu lagi kalau nggak salah kontrak hukum. Saya agak lupa namanya. Kalau nggak salah ya. Ya, coba di search 2 itu. Coba ya Pak Irwanto boleh searching Pak untuk yang ini. Nah ini kalau dikasih sedikit guidance-nya, bukan guidance Pak, dikasih tips-tips sedikit. Kalau bikin tentang hukum ini apa nih Pak yang perlu dipikirkan pentingnya itu Pak? Pasti gini, harus pelajari yang produk yang udah ada, terus kita nggak boleh sama bikinnya. Dan kedua, patokannya itu tadi, faster, cheaper, better. Minimal harus ada 2. Kalau kita nggak bisa dapat 2, cuman lebih cepat percuma. Lebih baik juga, kalau cuman lebih baik juga nggak bisa. Harus ada 2, faster, cheaper, better. Bisa 3-3-nya lebih bagus lagi. Jadi kalau bikin ide apapun dari produk yang udah ada, ya harus punya kelebihan 3 itu, faster, cheaper, better. Minimal 2, lebih bagus kalau bisa punya 3. Tuh, oke, sip. Tuh, Pak Irwanto, terjawab nggak Pak? Kira-kira dari praktisinya langsung, dia bilang Bapak bisa lihat ke itu, Pak Irwanto, bisa lihat ke contoh yang sudah ada yang diingat tadi Pak Herman bilang ada hukum online atau kontrak hukum, mungkin Bapak bisa sekilas browsing atau lihat produk itu. Nah, terus kemudian hint-nya atau kata yang paling pentingnya itu kata kunci dari 3 itu faster, cheaper, atau better. Nah, itu mesti pilih minimal Bapak punya 2 dari itu, Pak.
gitu. Ya, Itu yang baru bisa istilahnya lebih baik daripada yang tadi itu ya Pak ya, ya, dari kompetitor nantinya Pak ya. ya. Dan ya jangan copycat ya, jangan niru blok ketiplok apa yang Mm-mm. mereka punya kita ambil, nggak boleh. Itu pasti ada apa? Ada kode etiknya, ada hak paten, ada copyright. Jadi kita nggak bisa langgar itu. Hmm. Iya, iya, iya. Nah, itu langsung dari praktisinya nih, Pak. Nah, ini saya coba nyontek lagi. Bukan nyontek nih, Pak. Saya baca ada lagi yang eh tadi bisnis yang ketemu. Tuh, ini Pak, yang nanya masalah poin 5 ini, Pak, sebenarnya. Langkah apa yang ditempuh bila mengalami kendala finansial, Pak? Yang di finansialnya nih, Pak, kalau ini. Sebenarnya Ada dari tipsnya nggak kalau untuk finansial? sebenarnya dari awal waktu kita punya ide, kita Mm-mm. udah harus coret-coret kemungkinan biaya yang harus dikeluarkan dalam 1 tahun Mm-mm. pertama. Nah, kalau bisa Mm. lebih bagus lagi bisa punya proyeksi 3 tahun. Kalau bisa 3 tahun itu lebih bagus. Kalau nggak bisa minimal sekali 1 tahun. Dan dalam 1 tahun Mm. ini kita udah harus punya gambaran setiap bulan pengeluaran kita berapa, terus cara kita covernya gimana. Kalau kita punya Mm. dana sendiri bagus, kalau nggak punya ya alternatif lain misalnya kita ya jual saham cari investor. Mm. Nah, cari investor Mm. itu mulai dari angel investor itu investor yang yang bantu, istilahnya setengah bantu lah. Itu dari misalnya orang tua sendiri, paman, om, tante, dan sebagainya, teman misalnya. Mm. Tapi tetap harus profesional. Artinya mereka invest di kita, kita harus ada hitung-hitungan share. Kalau nanti misalnya ada yang minat lagi, kita dia bisa jual dengan ada keuntungan misalnya. Tapi angel ini biasanya disebut angel karena kan kita nggak punya aset apa-apa. Jadi mereka cuma percaya sama kita sebagai Mm. individu. Tapi kalau sekali kita misalnya nggak benar, kita kerjanya asal-asalan, manajemennya nggak benar, atau nggak profesional. Sekali kita nggak profesional, mereka kecewa, itu rusak nama kita. Dan nggak bisa ada kedua kali. Jadi penting di situ, kalau kita udah punya plan tadi, cari investor. Kalau kita mampu, kita danain sendiri. Kalau nggak mampu, ya jual saham ke orang. Atau ya kemungkinan ketiga, pinjam dari bank dengan jaminan mobil atau rumah. Mm. Oke. Itu intinya Pak ya, jalurnya ya Pak ya, kira-kira untuk pemecahan solusi finansialnya Pak ya. Ya, Nah, kalau tadi Pak Herman bilang 1 tahun Pak, apa 1 tahun. Tapi saya lihat kan rata-rata startup yang mulai bisa dapat angin itu waktunya lebih dari 1 tahun Pak, kelihatannya Pak, semua butuh. ya tergantung. Kalau idenya benar-benar menarik, original, belum pernah ada, dan timingnya tepat sekali, itu kurang dari setahun. Kita presentasi di Bisa. awal-awal bahkan cuma coret-coret di kertas bisa dapat investor. Gitu Tapi ya. tentu ya, Jadi maksudnya gini, ke kita sendiri yang punya ide itu memang harus meyakinkan. Jadi maksudnya si investor tuh percaya, begitu dia taruh uang di kita, ini akan bisa jalan. Kalau kita nggak meyakinkan, misalnya orangnya boros atau kelihatan misalnya suka melanggar janji, nah itu susah. Tapi kalau kita memang punya kredibilitas, dipercaya orang, kita ngomong orang bisa percaya, nah itu bisa. Coret-coret aja orang mau kalau idenya bagus. Kalau enggak ya mungkin cari partner yang sama-sama percaya bangun produk ini gitu. ya, luar biasa sih Pak kalau saya lihat ya, memang zaman terutama ya ini yang berkaitan sama startup yang digital ya Pak ya, Ya, karena tidak, ya tadi pertama dimention
startup digital itu tidak punya aset real yang begitu besar ya Pak ya. Jadi Iya, untuk perhitungan orang ini lebih ke yang tadi Pak Herman kasih istilah angel investor. Jadi dia itu lebih ke trust ya Pak ya. iya, Lebih ke percaya bagaimana menjalankan bisnis dan projection ke depannya gitu ya Pak ya. iya. Hmm. Nah, Pak, ini saya nggak tahu ini satu pertanyaan yang pamungkas atau gimana, tapi dalam perjalanan nih Pak, bagaimana caranya atau sampai saat bagaimana seseorang itu atau satu perusahaan, satu company itu bisa memutuskan dia itu bertahan atau harus stop gitu Pak. Ini ini agak-agak menjurus karena kan biasanya karena tekanan atau karena beban yang luar biasa berat, karena tantangan yang luar biasa berat dan sesuatu yang istilahnya belum ada panduannya, jadi sesuatu yang new, sesuatu yang baru, dia bingung. Nah ini time for us to quit or apakah harus tetap bertahan itu Pak? Eh, Faktor pertama pasti dana ya, dana atau budget. Jadi dana yang ada di bank itu masih cukup nggak? Kalau udah habis, ya berarti kita harus putusin tutup atau cari investor baru misalnya. Jadi nomor satu pasti dana. Nomor dua adalah traction. Traction itu adalah kayak growth gitu, pertumbuhan. Kalau misalnya masih minus, masih rugi, berdarah-darah, tapi kelihatannya grow nih. Misalnya kalau transaksi, misalnya kalau e-commerce, tiap bulan nambah pembeli atau penjual baru, makin banyak, berarti bisnisnya tumbuh. Jadi prospek itu ada. Cuma kalau dia flat aja atau bahkan turun, ya berarti nggak ada traction. Itu either ditutup atau ganti bisnis model, ganti ide, ganti bentuk bisnis, gitu. Jadi keputusannya memang tadi di dana nomor satu budget, nomor dua traction, yang penting traction ini grow atau enggak, berkembang apa enggak, demand-nya ada atau enggak. Kalau nggak ada demand, setelah beberapa bulan kita lihat nggak ada demand, ya kita mesti cek apakah orang tahu atau enggak produk ini. Kalau udah tahu dia nggak mau pakai, ya berarti gagal. Tapi kalau orang banyak yang belum tahu, atau begitu diterangin dia tertarik, berarti ini sebenarnya masalah di marketing aja. Jadi sebenarnya produknya bagus, cuman marketingnya kurang atau kurang tepat sasaran. Jadi orang yang butuh ini belum tahu ada produk seperti ini gitu, misalnya. Nggak berarti semua orang harus tahu ya, nggak. Yang penting tahu itu target audience kita, target market kita atau target audience kita. Jadi kalau memang kita arahinnya produk ini adalah produk yang buat misalnya teenagers, remaja, atau produk buat orang-orang kerja, profesional muda, ya itu target kita. Gitu. Jadi jangan sampai salah, misalnya target kita buat profesional muda, tapi yang beli misalnya anak remaja. Nah, berarti ada yang salah di situ. Iya. Nggak terasa nih Pak, 1 jam sudah kita ngobrol luar biasa karena banyak sekali tambahan wawasan, tambahan perbendaharaan kata-kata juga yang saya yakin teman-teman semua di sini jadi terbuka gitu, jadi tambah ilmu Pak, tambah pengetahuan dan tambah wawasannya Pak. Nah, kalau boleh Pak, saya mau minta, karena Bapak udah bersedia untuk tampil di acara Ninju kita ini, kemungkinan ada beberapa nanti rekan-rekan yang minta untuk kontak ke Pak Herman langsung. Kira-kira Pak Herman berkenan atau saya perlu kasih nomor yang mana gitu Pak, yang bisa dihubungi teman-teman Pak? Boleh, cuman Ada kalau saya via apa gitu Pak channelnya? Mungkin boleh di Instagram dulu atau Instagram email Pak Herman mungkin. aja yang di
Oh, oke. Eh, Emailnya kalau yang nanti dikasih teman-teman misalnya untuk misalnya ya sekedar ya mau bertanya atau apa gitu, Pak, bisa di mana, Pak Herman? oh, boleh di hermankwok@lokadata.id. Nah, itu teman-teman bisa catat di hermankwok@lokadata.co.id ya, Pak ya. .id, nggak pakai ku. Oh, .id. Ya, Oh, nggak pakai .co.id, .id aja ya. ya, Oke, hermankwok@lokadata.id. ya, Oke, ya. Nah, kira-kira itu masukan gambaran tentang startup bisnis, bagaimana peluang maupun bagaimana hambatannya dari tadi pemaparan dari Pak Herman Kwok sudah sangat-sangat jelas. Ya, Pak Herman Kwok ini tipikalnya karena mungkin orang data gitu ya Pak ya, tipikalnya nggak guyon tapi dia kasih panduan yang sangat jelas. Ini. Nah, silakan teman-teman yang mendengar acara Ninju kita hari ini menilai nih, ya kan? Semua masukan dari Pak Herman Kwok dari awal, apa yang bisa sangat bermanfaat, apakah yang ini langsung dipakai di bisnisnya teman-teman, ataukah ada teman-teman yang baru mau memulai bisnis, juga silahkan. Gitu. Tadi ada 5 yang poin utama, mengenai timing, mengenai tim, ide, bisnis model, dan funding. Terus kemudian tadi ada clue lagi atau keyword lagi, data is the new currency. Bagaimana kita harus memanfaatkan data, karena ya, bisnisnya Pak Herman ini terkait banget sama data. Tadi Pak Herman juga sudah sedikit promosi, kalau bagaimana kalau istilahnya teman-teman atau perusahaan-perusahaan yang mau menggunakan data, nah, Lokadata menyediakan itu, gitu kan Pak, kira-kira ya. ya, Terus kemudian ada 3 keywords utama lagi dalam kita menjalankan bisnis atau industri digital utamanya. Keywordsnya itu adalah faster, cheaper, and better. Ya kan? ya, Kalau teman-teman mau membuat satu bisnis lagi atau membuat satu apa ide kreatif baru atau company baru atau apapun yang baru itu, nah coba pastikan ya kan, bukan baru dalam arti brand new tadi seperti disampaikan, brand new 100% belum ada, tapi ya, perbaikan atau lebih baik gitu ya. ya, Itu coba dipastikan minimal ada 2 yang digunakan dari faster, cheaper atau better itu gitu Pak ya, minimal 2. ya. Nah, itu yang kira-kira poin-poin yang saya catat dari perbincangan kita di acara Ninju Suwun hari ini. Saya yakin teman-teman juga bisa memanfaatkan sharing kita hari ini untuk bisnisnya teman-teman nih Pak. Nah, Ya. sebagai penutup Pak, kalau boleh atau motivasi atau apa dari Pak Herman untuk kita semua nih Pak, pendengar Suwun yang hari ini audiensnya ya lumayan, ada cukup banyak orang juga di sini Pak. Boleh Eh, Pak. apa ya kira-kira? Yang penting gini, jangan terlalu terpengaruh sama informasi yang misalnya berseliweran di luar yang kelihatan too good to be true. Artinya informasi yang misalnya, wah ini bisnis ini keren, bagus. Nah, jangan langsung percaya, tapi harus dites dari paling gampang sebenarnya tes 5 hal tadi deh, yang di awal sekali. Jadi dari timing, Betul. dari bisnis model dan sebagainya. Jadi artinya mulai dari sekarang, misalnya kalau siapapun Bapak Ibu melihat atau mendengar atau diskusi sama orang, dengar obrolan dia tentang satu bisnis, coba aja dicek 5 hal itu. Timingnya tepat nggak? Terus dia punya tim, dia punya ide, dia punya bisnis model. Nah, ini kira-kira bagus nggak? Kalau memang enggak, ya berarti kemungkinan susah dia untuk lanjut berjalan. Tapi kalau 5 hal ini dipenuhi, ya bisa. Dan yang tadi ya, funding itu bukan yang nomor 1, tapi justru nomor 5.
Nomor 5 Pak ya. Ya, karena kalau Oke. idenya keren sekali, timingnya tepat, orang begitu dengar langsung wow. Nah, itu berarti apa ya? Ya, itu momentum yang paling tepat sebenarnya. Jadi bukan pendanaan. Orang akan berani invest kalau dia begitu dengar dia langsung wow, keren. Itu investor akan mudah untuk masuk. Gitu. Dengan sendirinya ya Pak ya. Iya. Ya, luar biasa nih. Terus kemudian sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kesediaan waktunya yang padat sekali. Saya mau ngobrol, mau janji sama Pak Herman ini luar biasa. Pak Herman, terima kasih banyak Sama-sama. sudah memberikan kesempatan sharing kepada teman-teman ya Pak ya. Ya. Jadi saya mewakili Suwun. Suwun itu sebetulnya ini juga Pak, startup juga kalau dibilang Pak, karena kita bergerak di marketplace Pak, tapi yang digital marketplace. Ya. Nah, nanti saya mau minta teman-teman Suwun langsung konsultasi juga ke Bapak gitu kan Pak, supaya dapat yang tipsnya lebih dahsyat Pak. Bagaimana perkembangan buat Suwun gitu Pak. Kira-kira kita akhiri dulu Pak acara kita di hari ini. Nanti silakan teman-teman untuk sharing kalau acara ini dirasa bermanfaat dan pastinya bermanfaat. Di sharing kita acara Ninju setiap hari Senin jam 7 Pak. Jadi Ninju Senin jam 7. Nah, gampang diingat Pak. Kalau teman-teman kapan aja bisa muncul, tentu dengan narasumber yang kompeten dan praktisi di bidangnya gitu Pak. Saya mewakili Suwun ngucapin terima kasih banyak Pak Suwun. Sampai jumpa nih Pak ke episode berikutnya atau pertemuan kita lainnya ya Pak ya. Ya, makasih. Sama-sama. Oke, semua teman-teman Suwun, sampai jumpa.